Halo YouTube, selamat datang di channel Mercedes. Kali ini kita berada di Bandara Internasional Juanda, Terminal 1A. Kita rencana mau terbang ke Lombok untuk mau naik Gunung Rinjani. Hari ini naik pesawat Citylink. Ini bersama tamu-tamunya Alam Hijau, rombongannya Bapak Theo dari Surabaya. Bapak Theo. Halo Pak Edi. Kita mau check-in dulu. Nanti seperti apa jalur dan lain sebagainya, saksikan aja terus di channel Mercedes. Makasih Pak ya. Permisi ya. Iya. Terima kasih. About 55 minutes flight altitude to 7,000 feet above sea level. Weather and route is forecasted to be partly cloudy, and before we leave, let us review our journey. If you need anything, please contact our cabin crew. Thank you and enjoy your flight. Dapat dilakukan dengan menggunakan katalog melalui website Citylink Indonesia. Dalam penerbangan ini kami menyediakan aneka makanan dan minum. Ini Lombok ya? Lombok. Terus
kasih, sampai jumpa. Makasih ya. Terima kasih. Welcome to Lombok. Sadar kamera kabeh. Pak Biantoro. Ini Pak Bian, Bu Miyoko. Ini Bu Devi. Ini Pak Beni nih. Pak Beni, Pak Theo, Ya. Ini Pak Arif. Pak Arif, Pak Edi belakang. Pak Pak Edi. Edi. Yo. Siap. Jackmania ya. Mateng kan. Ngono. Tuh. Oh ini Pak. Anda Arif. Edi. Pak Biantoro. Devi. Oh iya, harus diupdate. Oh, Kalau Nepal yang ada tulisan doanya. ayo. 6. Gang 6. Iya. Loh, seberang jalan berarti? Iya. Togo. Pom bensin. Ini kita makan nasi puyung. Ada buncis, ayam. Ini kayak abon tapi bawang ya. Ini suwir-suwiran. Yang ini apa Mas? Sate tusuk. Ikan ya. Sambalnya ini sambal khas. Oke, selamat makan. Nah, ini tim kita. Ini ada Mas Dimas. Ini ada Mas
Fat aja. Mas apa? Fahri, Mas. Febri. Fahri. Ya ada Haji Sulaiman. Sulaiman. Siap. Ada Mas Awi. Nanti yang akan backup kita selama perjalanan. Porternya nanti malam ya? Nanti ketemu di. Oke, siap. Kita hari ini posting time sebentar aja di Desa Sade, desa adat suku Sasak Lombok. Di sana masih melekat kebudayaan tradisionalnya sama rumah-rumah aslinya masih dijaga. Jadi kita berkunjung ke sana supaya lebih dekat juga ke bawah suasana Lomboknya. Di sini pilot daratnya khusus nanti yang bawa ke Sembalun Mas Asrul, ada saya Dimas sama Sulaiman yang nanti memandu di gunung juga. Mari kita nikmati dan istirahat juga. Sip. Kedoang deh, Penjelasan tentang tradisi. Saya ucapkan selamat datang di kampung adat kami ini, kampung adat suku Sasak Lombok yang masih tetap kami lestarikan. Dan apa namanya, kampung kami ini bukan hanya sebagai destinasi wisata saja ya, tapi ini kampung memang tempat kami tinggal. Ya. Dan terus apa namanya, nama kampung kami ini Sade Rembitan. Dan sade menurut orang tua kami ini artinya obat atau kesadaran. Dan terus apa namanya, kampung kami ini berdiri tahun 1079 Masehi. Dan awalnya lingkungan kami ini didirikan 5 kepala keluarga, 5 rumah. Dan sekarang ini sudah berkembang menjadi 150 rumah di lingkungan ini, atau 150 kepala keluarga. Karena apa namanya, kami di sini satu rumah itu satu kepala keluarga. Dan terus perkampungan kami ini sudah ada 15 generasi. Kampung-kampung seberang itu keluarga kami, tapi bentuk bangunan yang berbeda. Tapi kalau tradisi adat seni budaya Sasaknya masih tetap sama. Ya, dan untuk penduduk yang tinggal di sini kurang lebih 700 jiwa. Dan yang 700 jiwa itu bisa dikatakan satu garis keturunan atau keluarga besar. Karena kami di sini nikah sama misan atau sama kerabat sendiri. Ya. Dan terus tradisi ada perkawinannya kami di sini itu tidak ada kata lamaran atau tunangan ya. Kawin lari, kawin culik. Itu yang berlaku kami di sini. Kawin lari ini mereka sudah lama pacaran, sudah suka sama suka yang namanya kawin lari. Anak gadis dari sini boleh juga nikah sama orang luar. Tapi kalau kawin culik ini yang antar misan sama sepupunya aja yang boleh. Soalnya kawin culik bisa dibilang kawin paksa. Karena si perempuan ini tidak suka, tapi sepupu lelakinya yang suka sama sepupu perempuannya. Kita membawa kaburnya ini pada malam hari tanpa sepengetahuan dari orang tua. Kita bawa kaburnya dari kampung ini bawa ke kampung seberang agar orang tuanya tidak dapat memisahkan kita. Ya. Dan terus setelah itu paginya langsung dilanjutkan dengan acara nyelabar di sini. Ya, nyelabar ini yang artinya keluarga laki-laki memutuskan 2 atau 4 pria untuk mengasih tahu ke keluarga perempuan bahwa anaknya ini dibawa kabur sama keluarga si A agar pihak perempuan tidak susah untuk mencari anaknya. Dan nyelabar ini juga kita meminta doa restu dari keluarga perempuan. Dan setelah selesai dengan nyelabar baru bisa dihijab kabul.
Tapi yang namanya kawin culik ya, kalau udah selesai ijab kabul, perempuan ini harus belajar mencintai suaminya. Karena dia kan tak pernah suka, karena dipaksa. Ya. Dan terus kami menunggu waktu untuk mengadakan acara pesta. Dan nama acara pestanya kami di sini Suruh Serah Aji Kramu. Ya, Suruh Serah Aji Kramu ini artinya rombongan laki-laki membawa harga mahar menuju rombongan perempuan. Dan maharnya kami di sini simbol kain, 33 lembar kain. Ya, dan setelah selesai namanya Suruh Serah Aji Kramu ini, baru udah mulai bisa dibilang suami istri yang sah. Dan itu dilanjutkan dengan acara nyongkolan, ngiring, perakan itu ya, mengantarkan mempelai ini ke rumah keluarga perempuan, diiringi dan istrinya salah satunya dari keluarga kami ini undang belik namanya, yang besar itu. Dan terus apa namanya? Nama bangunan rumah adat lingkungan kami ini Balai Tani, seperti sebelah ini. Balai itu artinya rumah ya, dan tani itu karena mata bercocok kali di sini petani semua. Lalu kami di sini bercocok tanah itu 1 kali dalam 1 tahun. Karena lingkungan kami ini sawah, ada hujan, menanam padi sebagai bahan makanan aja. Terus kerja sampingannya kami di sini menenun. Diwajibkan bagi anak gadis itu harus bisa menenun. Soalnya kalau tidak bisa menenun, tidak diizinkan nikah sama orang tua. Mulai dari umur 9 atau 10 tahunnya udah diajar menenun. Soalnya kami di sini dari dulu sampai sekarang anak gadis itu kebanyakan masih nikah di bawah umur 14 ke atas sudah nikah di sini. Soalnya anak gadis lingkungan kami ini tidak dikasih merantau ya. Jadi sebabnya kuncinya harus bisa menenun. Ya, dan terus bangunan tempat duduk ini balai pertemuan yang namanya Berugak Sekenam. Berugak itu nama bangunan, Sekenam ini karena sedianya ada 6. Di sini tempat kita bermusyawarah, segala masalah, acara pernikahan juga kami di sini. Karena kami di sini masih nikah secara agama, karena kalau tukang akan tidak diterima karena masih di bawah umur. Jadi lingkungan kami ini bisa dibilang nikah siri, karena jarang punya nikah. Dan perlu dijelas sambil jalan ada pertanyaan, boleh bebas sama foto. Mari Pak, cek lirik. Ini Lombok Tengah ya? Iya. Semua rumah di sini nggak ada yang kosong. Laki-laki, ada juga yang poligami, karena menginginkan keturunan laki-laki. Yang dapat warisan anak bungsu. Bungsu lelaki yang dapat warisan rumah. Bungsu lelaki. Kita lihat sini. Itu sebabnya kami di sini kan menjadi 15 generasi kampung Lubuk Seberang itu. Ya, soalnya yang mendapat warisan rumah di sini itu anak bungsu ya. Misalnya ada keluarga kakaknya yang nikah buat rumah di luar. Dan terus apa namanya, kampung adat kami ini terkenal menjadi daerah wisata mulai tahun 1985. Iya, dan bahasa kami di sini sehari-hari itu bahasa daerah, bahasa Sasak. Iya, soalnya apa namanya, orang tua kami di sini yang umurnya di atas 50 jarang bisa berbahasa Indonesia. Juga karena pergaulan kan, karena kami bergaul di lingkungan ini aja, tidak kemana-mana. Berarti di sini nggak ada rumah yang dijual ke rantau ya? Nggak ada, cuma lahan di luar ada yang dijual-jual. Tapi kalau apa namanya, kalau rumah di sini tetap. Misalnya satu kepala keluarga itu juga tidak punya anak laki-laki, terus tidak poligami, bapaknya itu rumah itu besok pindah ke adik bapaknya. Ya. Muslim. Iya. Tapi apa namanya, kami di sini biarpun Muslim, tapi kayak orang sudah Hindu. Soalnya kami dulu di sini sebelum 5 waktu itu animisme. Waktu telu, sholat 3 kali sehari pagi siang malam, dan bisa juga dibilang Hindu Buddha Islam. Ya, terus sekarang udah 5 waktu, tapi tradisi adat seni budaya masih seperti acara ritual itu tetap masih memakai sajen, pakai dupa, pakai apa kalau kami di sini. Biarpun udah 5 waktu. Ya. Dan terus apa namanya? Sebelum kita lanjut, seperti itu salah satu alat tenunan tradisional yang namanya tenun ikat nensek kalau bahasa Sasak ya, khusus untuk perempuan. Dan ini benangnya dari benang kapas. Kapasnya kami di sini tanam sendiri. Terus kami pintal sendiri, dan habis dipintal itu kami aduk pakai nasi. Diaduk pakai nasi, terus dijemur sambil disisir. Setelah diaduk pakai nasi terus dijemur kering, baru direndam pakai warna sampai 3 atau 4 malam. Itu masuk nasi ini biar tidak luntur. Tapi kalau dicuci tambah lembut jadinya. Silakan Bu, mau ambil foto Bu? Masih bisa. Lagi nenun. Lagi nenun, silakan. Enggak apa-apa. Be, lagi nenun Be, difotoin Be. Silakan masuk aja. Lagi nenun tuh Be, difoto Be. Iya. Alat tenun. Tenun ikat di nenun Kampung Sasak.
Ya kalau laki nanti dibilang banci. Iya kalau laki. Soalnya itu apa namanya perempuan di sini kuncinya sih. Perempuan harus bisa menenun. Iya baru boleh nikah. Karena kan cuma kalau orang sini mau sekolah ke perguruan tinggi, cuma menghabiskan modal aja. Karena nggak dikasih merantau. Iya karena dia harus di lingkungan ini aja. Kenapa harus digini? Ya biar bisa ditenun, biar kencang. Iya. Ini songket bahannya. Iya. Ini songket kan ini? Iya yang songket. Yang paling rumit dibikin Pak itu. Iya. Yang bisa dipakai bolak-balik. Nanti kalau dicuci itu semakin lembut. Berapa kalau segini? Kalau itu 250 Pak sama selendangnya. Harus selendangnya itu. Iya, buka aja enggak apa-apa. Tapi bisa disawar nanti, bisa kurang. Bisa ditawar, bisa Iya. kurang ya. Tradisi nawar menawar di sini. Harus Kalau tawar kamu dulu. tawar separuh, tinggal separuh itu kayaknya. Yang tebal ini. Ini yang tebal. Iya buat anak kecil. Ini 350. Ini bahannya yang lebar 250. Sama ininya. di bawah yang ditawar. paling atas. Tawar aja enggak apa-apa. Ada warna. Bisa dipakai bolak-balik. Ya memang songket lah. Enggak yang itu yang atas sana, yang dekat yang putih. Yang putih itu juga bahannya. Lagi Ini bikin sendiri. Nanti iya, kalau tenun dicuci lembut. kayak gini. Karena nasinya hilang. Ini sama selendangnya, Pak. Kayak gini kainnya itu. Yang jadi tas ini juga sama. Tinggal ambil kainnya 23, lebih murah lagi dikasih. Lagi sekarang ini SD udah kenal pacaran. Iya, iya. Mulai SD udah kenal pacaran. Terus dia pacaran gini di tempat nikah di sini kan bersaing soalnya kami di sini. Dia kan suka sama luar, dan suka sama misan sepertinya sendiri. Itu sebabnya dia bilang sama pacarnya, kalau kamu sayang sama saya, kita nikah. Soalnya kalau kamu nggak mau nikah sama saya akan diculik sama misan saya. Itu sebabnya cepat nikah jadinya sama orang tua. Sejarah itu tidak mungkin terjadi. Apa? Artinya dari keturunan orang tua laki ketemu dengan Keturunan perempuan. iya, jadi misalkan bapak punya adik perempuan, Iya. punya anak, Terus anak anaknya bapak juga punya anak, bisa ketemu. bisa. Iya. Itu kalau Iya, diculik gitu bapaknya nggak bisa apa-apa. Pas waktu bapaknya ndak ada. Kita di sini pas penculikan kita ajak teman sampai 5 atau 6. Yang 1 atau 2 kita suruh kontrol ke rumahnya. Apa ada bapaknya di sana apa ndak ada. Kalau ndak ada bapaknya sih berani, kalau ibunya aja yang Diajak ada. duduk di situ. Kita berani gendong. Di Terus kita sebagai yang lelaki juga dibantu sama bapak kita. Dibantu. Iya, soalnya antar paling Itu suka. nggak pernah terjadi perang. Tidak ada kata perang kalau masalah penculikan anak gadis di sini kan udah tradisi Sudah adat tahu aja. Tradisi penculikan orang sini kan. Seolah-olah dia betul. Jadi kalau kita sebagai bapak punya anak gadis tinggal nunggu waktu aja kapan anak saya diculik nih. Gitu, Iya, bisa jadi ya. pasti. Hmm. Apalagi anak Dan perempuannya sebenarnya bisa apa namanya menenun. kita itu sebagai bapak marah itu sebenarnya bukan hanya karena melarang, tidak ngasih, tapi apa namanya gara-gara kita punya harga diri sebagai orang bapaknya. Itu sebabnya pas waktu bapaknya tidak ada baru kita berani culik. Kalau ada bapaknya kita masih belum berani kan, iya. Dan soal terus gini ya, masalah lamaran tunangan itu sebenarnya lebih pelecehan daripada kawin lari kawin culik. Itu lebih baik kalau ada kami di sini. Soalnya kalau lamaran tunangan ini kan tawar menawar. Terus kita bilang di sini anak kita ini kan bukan barang, orang sih. Terus lebih punya harga diri kita di sini kan harganya gitu loh. Iya. Tidak tawar Anak menawar. dijual bahasanya gitu, anak dijual. Iya, kalau orang sini. Nah, maka orang sini kan itu jarang, orang tua kami tidak pernah sekolah. Yang jelas aja kalau orang tua. Saya mau lanjut? Ayo.
Saya tunggu yang develop aja. Oh ya enggak apa-apa. Hah? Dan terus luas kampung ini ya kurang lebih 3 hektar. Lumayan. Lumayan. Tapi kita di sini juga bisa singkat soalnya ya. Karena bentuk bangunan rumah kami di sini sama, tidak beda. Oh, tempat ibadah ada, Pak? Ini sebelah ini masjid. Ini masjid tempat ibadah. Satu masjid di lingkungan ini. Satu agama aja di sini. Iya. Soalnya di sini kan Islam. Ini yang ada menara itu apa, Pak? Mana? Itu Yang atas tuh. Oh. Pelunggu. Fungsinya? Nama bangunan pelunggu. Sekarang ini cepat diambil foto hotspot. Foto hotspot terus ambil foto di sini. Nah, sini. Ambil foto di sana. Itu yang dibilang dengan pohon cinta sama orang tua kami. Karena tempat dia buat perjanjian. Satu-satunya itu. Nikah lari. Peci. Nikah lari itu yang cinta sama cinta ya? Yang cinta sama cinta. Nikah lari. Berarti yang antara sudah punya rencana mau nikah lari bisa dulu-duluan sama nikah culik dong? Iya, bisa juga. Kalau terus dua laki-laki itu enggak bertengkar nanti? Udah enggak ada bertengkar, di skalanya kalah. Pas ini. Peci. Kita bisa lanjut ke sini. Ya. Peci apa yang beroleh? 400.000 ini. Gelang, mungkin ini tas-tas. Ayo, Dan bangunan rumah adat kami di sini atap dari alang-alang ya. Iya. Bertahan 5 sampai 8 tahun kan. Bisa sampai 5 sampai 8 tahun. Tapi yang belakang sama samping. Tapi kalau depannya kan karena agak datar sedikit. Sampai 4 atau 5 tahun. Dan tapi tergantung dari jarak pas kita susun. Kalau lebih merapat itu tambah lama. Kalau cara menggantinya kami di sini secara gotong royong. Iya, karena kami di sini kan satu keluarga. Dan terus ini tangga terakhir kita menuju puncaknya. Ya, dan apa namanya, kita bisa melihat salah satu rumah adat tertua yang masih lantainya dari tanah liat. Dicampur sekam padi yang kami mengepelnya pakai kotoran sapi 1 kali seminggu. Bersih. Biar apa nih? Pakai kotoran sapi. Biar lebih halus, kuat, tak berdebu, tambah bersih. Kalau dipel ya karena tambah merekat. Kalau dia punya celah-celah retak kan itu berarti pengen dipel. Umurnya berapa? Udah hampir 3 abad. Cuman lantainya itu enggak pernah direnovasi. Tapi kalau atasnya kita renovasi. Ya, tapi apa namanya, kami mengepel di sini itu semua rumah biarpun udah dilapis pakai semen kayak gini. Tapi kan adat kami kan. Tapi kalau mau mengadakan acara ritual biarpun udah modern dilapis pakai semen, dalamnya itu dipel pakai kotoran kerbau, enggak pakai kotoran sapi. Soalnya kerbau yang lari ke NTB. Tapi kalau sapi India. Jadi ngepel pakai kotoran kerbau kami di sini. Mari ya, kita lihat. Kotoran sapinya itu udah kering atau masih basah, Pak? Yang masih basah ya. Masih basah ya? Fresh ya baru? Iya, fresh. Mas, kopi ini, kopi lombok. Nah, seperti ini. Yang ini dah. Semen, beton. Yang lantai masih dari tanah liat itu. Oh, tanah liat ini. Yang ini. Silakan mau masuk lihat. Misi ya. Ya, silakan. Hati-hati ya, soalnya pendek. rumah kami di sini rendah. Karena kalau kita lagi masuk merunduk sedikit itu tanda penghormat pemilik rumah. Dan di dalam ada 2 kamar. Tempat melahirkan dan tempat memasak. Karena kami di sini melahir itu di rumah sendiri. Terus memasaknya masih pakai kayu bakar. Melahir pakai dukun beranak soalnya kami di sini ya. Ya, kalau dukun beranaknya angkat tangan baru kita dibawa ke puskesmas. Ya, juga tempat tidur bagi anak gadis yang udah beranjak dewasa biar cepat untuk diculik. Kalau di ruang tamu ini tempat tidur keluarga lelaki sama ibu bapaknya di ruang tamu ini. Dan terus iya, tapi anak gadis di sini kalau udah pacaran udah suka sama suka, si anak gadis itu bilang sama orang tuanya mau kamar kecil, itu alasannya.
karena mereka udah berperjanjian ya, kalau sudah suka sama suka. Dan kamar kecil di sini kebanyakan di belakang rumah, jadi cepat, gampang. Oh, keluar ya. Iya. Dan terus keluar dulu ya kalau kamar kecil ya. keluar, harus kita keluar karena di belakang rumah. Dan soalnya di sini apa namanya, punya pintu, tidak ada jendela kalau di dalam kan. Iya. Dan terus semua rumah adat kami di sini yang namanya Balai Tani ini, semua tangga tengahnya ini ada 3. Seperti saya udah bilang tadi, karena kami di sini kan animisme dulu. Ya setelah tersebar rumah waktu baru tambah lagi di depan sini jadi 5. Ini filosofi dari rumah adat. Itu sebabnya sekarang kita mau membangun yang udah modern, dilapis pakai semen tapi bentuknya kayak gini semua. Ya biarpun cuman itu yang bedanya ya, cuman luasnya itu aja beda. Tapi kalau bentuk dalam mau rendah mau kecil kita bangun rumah, tapi akan tetap seperti ini untuk dalamnya. Mau lihat dalam Pak? Silakan masuk, tidak apa-apa. Ada di mana? Ini nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Silakan ambil gambar. Nyuliknya di sini Pak ya? Iya, kita kontrol apa orang tuanya tidak ada. Dapur ya. Iya. Mesin dapur. Karena kita di sini kan tidak ada ruang makan, apa mau makan. Yang penting jangan makan di pintu. Soalnya kita di sini kan 1 pintu. Cek nang jeruk kalau sandalan cek. Silakan lihat aja dalam. Ini yang paling tua. Iya, salah satu. Pakai sepatu tidak apa-apa, Pak. Iya. Ini ada yang nempatin. Ada, semua rumah di sini ada yang kosong. Ini ada tempat tidur. Oh iya. Tempat tidur. Ini dinding semua made in dalam sini ya? Iya. Nggak ada yang beli di luar. Nggak ada. Perabot kali ya yang beli. Ini bambunya baru nggak ini? Apa? Ini Bambu. Lama. Lama. Ini kan pipinya kalau udah kayak gini pengen diganti. Kita mengumpulkan modal. Masih semua rumah tidak ada yang kosong di sini. Semua rumah ada. Berarti ini model nggak pernah direnovasi. Atasnya yang kita renovasi, tapi ini Jeraminya ya. bambunya yang lama. Bisa kalau ini sampai 20 tahun bambunya itu tidak apa-apa. Atapnya aja yang kita sering ganti di sini. Karena yang menjadi hamanya atap ini ayam sama tikus. Iya. Makan sama rayap apa gitu nggak? Enggak, karena ayam itu kan kalau naik tidak ada tempat makan tapi main, karena ayam kan cari makan. Eker-eker dia. Eker-eker bolong jadinya. Terus kita kumpulkan apa namanya modal dulu, kita tempel pakai plastik, pakai apa. Sorry. Soalnya di sini harga apa namanya awal-awal ini 160 yang segini. Jare wong Jawa pawon. Kamarnya gini doang, pakai tikar berarti. Mengepelnya 1 kali dalam 1 minggu itu. Tapi ini kalau mau mengadakan acara ritual Biar itu biar pakai ya, kerbau. biar nggak ada. Iya, keturunan kerbau kalau apa namanya acara ritual. Baunya gimana Pak nanti? Apa? Bau. Bau. Kalau masalah baunya kita di sini udah biasa lah. Cuman palingan setengah jam kering. Terus disapu habis itu. Iya, ada baunya. Habis itu disapu. Ya, dihaluskan dulu pakai batu. Oh. Ya biar lebih menyatu. Kalau udah dihaluskan itu baru kita sapu. Tapi tetap melengket. Minyaknya dari minyak kelapa kan? Minyak kelapa ini dari kerang ini ya. Dari kerang. Sumbu dari kapas. Kayak obor gitu ya ini. Sumbunya dari kapas. Oh, itu bukit apa Pak sebelah sana Pak? Mana? Yang kelihatan itu. Rajan namanya. Rajan itu nama bukit. Wajana. Yuk kita lanjut. Ini balai juga, bukan? Mana? Ini Lumbung padi. lumbung padi. Lumbung. Alang bahasa Sasak. Ucap 2 kali nama atapnya alang-alang. Tapi nama bangunan ini alang kalau bahasa Sasak, lumbung padi, lumbung. Ini lumbung tempat kami menyimpan padi. Sekamnya ya? Ya,
padi yang bukan sekalinya. Padi yang habis kita panen, terus kita jemur kering, masuk ke dalam karung, baru diatur di dalam. Masih ada kulitnya itu? Masih. Ini pintunya, kita naik pakai tangga terbuat dari bambu. Motor soalnya. Lele motor Ya, motor enggak, motor biasa. Kasih Bu. Saat ini, jadi tadi persiapan ini kami mainkan di suku Sasak. Selain untuk melatih jadi latihan sejati, juga kami melakukannya buat acara ritual adat. Jadi untuk permintaan hujan seperti itu. Ya, baiklah Mas, Mbak, para rombongan dari SMA Cikeas yang terhormat, mari kita sambut tari persiapan.
Kayaknya punya dendam ini dua. Tapi juga kuat Pak. Mbak Rara mana Mbak Rara? Supaya besok nggak hujan di sini. Pokoknya difotoin kabeh. Udah. Yayasan ini. Om yang kaos merah itu. Yang pakai kaos merah itu. Pakai topi merah. Makan siang dulu. Rumah makan Kinara Keona. Ini ayam taliwang ya, kalau nggak salah. Wah, wanginya sedep. Monggo. Ternyata namanya ayam rarang. RARANG. Ini ada kedelainya. Ini ada nasi. Ini ada cuci tangan. Yang rarang yang mana, Pak? Ini yang ada bumbunya, ini yang kering gitu ya. Iya. Ayo sudah. Gas. Foto-fotonya. Gas. Aku budal Argopuro itu numpak bis kan Mas. Numpak bis pariwisata ngono kan. Lek wae. Ngomong itu kok ono ya. Terus mari ngono yo. Kan munggah-munggah ngono kan. Arep tutup base camp itu. Sampai akhirnya sopir itu ngamuk. Soalnya angel ngono kan. Kayak orang pro ta. Iya, ini aku gak paham ngono diajak nang Argopuro itu nang base camp itu koyo opo. Akhirnya sopirnya itu ngamuk, terus dia itu mandek ngono. Saya sudah nggak mau naik. Foto ngene tok lho. Kalau masih siap. Iki lho posok sembalun ngene tok. Montore cek rada panas mambu. Oh iya, Mobilnya panas mambu ya. Panas mambu kamas. Kamas. Susu ae kok dari nang kono sampe sih Ben. Lho lah apa nang kene aku foto soalnya. Asapnya ya, Pak.
Yang di depan ini namanya Gunung Anak Dara. Kalau yang ini semua namanya Dara Muda. Jadi ini adalah view Seven Summit Sembalun. Ya Bang ya, Seven Summit Sembalun ini ya. Ada kampung di bawah itu Sembalun. Sembalun. Waduh, hujan deras gimana tuh? Gimana? Sembalun. Kalau hujan deras di celah-celah bukit gitu. Tapi aman deh. Aman ya? Dia kebuangnya nanti ke sana ke arah Senaru. Bayar masuknya Dep. Bayar 5.000. Serius? Kok aku gak bayar ya? Tuh bayar tadi dia. Katanya dia belum bayar semua. Oh sudah foto tapi sama Gue sini. Kalau gini tadi. Tonton dia bayar. Lebih bayar turunan tuh. Lebih bayar turunan. Lupa kadang. Kita terus seperti didorong. Pokoknya remnya bagus. Kata lu rem kopong kan. wow, pemandangannya wow. Pengalaman juga loh. Biaya aku 5 hari Akhirnya nyampe di penginapan. Ini adalah penginapan Lembah Rinjani. Kayak gini ya tempat parkirnya. Nanti kita lihat kamarnya. Yang di kamar nomor 8. Punya situ. Enggak ya punya kami. Iya enggak maksudnya dari siapa maka Sudah cepet ditunggu orangnya. Aduh, mama ini. mana ya? Sudah. Enggak sudah ini kita. Nah, ini kita intip dulu ya beberapa gunung yang terlihat di sini. Cuman sekarang situasinya kabut. Itu ada 1, 2, 3 di sebelah sana. Ada lagi di baliknya papan ini. Kemudian Rinjaninya sendiri. Nah, ada di belakang sana. Sebelahnya Rinjani juga ada gunung lagi. Kita lihat tamannya. Cantik-cantik bunganya. Bahkan saya baru ini lihat tanaman ini bisa berbunga. Jarang banget saya lihat ini. Di perumahan saya banyak yang pelihara tapi tidak pernah berbunga. Di sini berbunga. Ada yang pink juga, ungu. Ada hortensia juga. Anggrek. Sini bunga lucu ini, nggak tahu apa namanya. Ini mama saya seneng kalau diajak ke sini. Di sini kamar ada 2 macam, yang dengan air panas dan tanpa air panas tuh harganya berbeda. Nah, untuk mendapatkan paket trip seperti ini, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Jadi itu ada nomor saya dan nomornya Ko Chandra, itu bisa hubungi lewat sini. Nah, untuk tarifnya berapa itu nanti
tergantung sama paket yang teman-teman inginkan. Jadi kayak requestnya apa aja, dengan penjemputan atau tidak, hotelnya mau yang kayak gimana, di base camp apa di homestay kayak gini, terus berapa orang, makannya maunya menunya apa, itu semua bisa dikalkulasikan. Jadi kita nggak punya patokan tarif ya, tarif flat gitu pasti enggak, kita by request. Tapi kalau mau dibikin paketan pasti juga bisa, cuma nanti jadinya lebih saklek, agak repot kalau request. Ini kita nunggu malam, habis itu kenalan sama tim porter. Sekarang ini jam 6 atau jam 18 WITA, jadi waktu Indonesia Tengah. Ini udah jam 6, tapi kalau di WIB ini masih jam 5 kurang. Jadi di sini maghribnya, suasana senjanya masih sama seperti WIB, cuman waktunya aja 1 jam lebih cepat. Terus di sini sinyal aman ya. Ini ada BTS 2. Masjid juga dekat, kita tinggal jalan turun di depan resor Taman Nasional. Ini kita mau ngopi dulu sambil menikmati sunset. Ada warung kecil ini. Sebelah kanan ini juga ada Hotel Nusantara. Jadi banyak sekali penginapan di sini. Lagi purnama atau mungkin besok purnamanya. Ini kita makan malam. Kita lihat yuk makan malamnya kayak gimana. Selamat makan. Soalnya tinggal 2 jadi Benny mbak aku toh. Ada 1, 2, 3, 4. Aku. 2, 3, 4. Ya eman red tidak. 6 boleh. 6 ceplok ya. 6 telur ceplok. Kasih garam dikit ya. Selamat makan, Pak. Kayak aja ya. Pakai daun bawang. Ini kakaknya yang nyusul naik sepeda motor dari Bali ya tadi. Iya, aku yang belum nyampe loh. Kak siapa namanya? Rima ya. Edis. Siapa Edis? Ya. Yuk selamat makan. Iya, mari Mas makan. Edi aman. Wih, malam. Oke, kan kita belum perkenalan tapi saya Dimas yang besok mandi juga, tapi saya besok bagian logistik, bagian yang ngatur makan sama tenda dan alat-alat di atas selama perjalanan. Di sini ada Bayu Sulaiman. Kalau udah dia kenal ya. Sama ini ada Bumi atau biasa panggil Awen. Itu ada Fahri, panggilannya Pepi sih. Pepi ya. Besok mereka yang menemani perjalanan dan lebih banyak di jalannya nanti sama mereka bertiga. Oke, briefingnya udah selesai. Jadi kegiatan hari ini udah selesai. Sekarang jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang kita waktunya istirahat. Nanti selanjutnya disambung di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.